Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelompok geografi ingin menjelaskan persebaran flora dan fauna di Ragunan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Ezra Noframos Rait. Nama saya Adi Basar Ramadan. Nama saya Bunga Sabrina. Nama saya Loisa Karya Putri Gaza. Selamat menyaksikan. Aku sudah bersama di depan kandang rusa tutul. Nah, rusa tutul ini memiliki jenis hewan mamalia. Rusa tutul ini pada jantan memiliki berat badan sekitar 50 sampai 80 kg serta tingginya sekitar 60 sampai 100 cm dan lebarnya sekitar 90 sampai 130 cm. Dan rusa ini memiliki panjang ekor sekitar 18 sampai 25 cm. Nah, di tubuh rusa itu terdapat warna coklat-coklat kemerahan serta totol-totol putih pada tubuhnya. Nah, rusa jantan ini memiliki rangga yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan untuk menunjukkan dominasinya saat musim kawin. Nah, rusa ini habitatnya ada di padang rumput terbuka, dataran rendah serta hutan yang gugur. Nah, wilayah persebaran rusa ini mencakup semua benua kecuali Australia dan Antartika. Jadi di sini aku sudah di depan kandang gorila dataran rendah. Nah, gorila ini adalah primata terbesar yang masih hidup. Nah, gorila ini memiliki DNA yang sangat mirip seperti manusia, yaitu 97 sampai 98%. Nah, gorila ini terbagi menjadi dua spesies, yaitu gorila timur dan gorila barat. Gorila ini hidup di hutan tropis Afrika. Nah, gorila ini adalah hewan herbivora pemakan tumbuhan, tetapi kadang gorila juga pemakan serangga. Nah, ciri-cirinya yaitu gorila jantan dewasa itu memiliki tinggi 1,2 hingga 1,8 cm dan berat mencapai 100 sampai 270 kg dan serta berat lengannya itu mencapai 2,6 kg. Nah, mereka ini memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Nah, gorila ini memiliki kekuatan 10 kali lebih besar daripada manusia, terutama di bagian atas tubuh mereka. Halo teman-teman, jadi di sini aku lagi di depan kandang kadal lidah biru. Nah, hewan berdarah dingin ini memiliki panjang tubuh sekitar 30 sampai 50 cm. Nah, tubuh berwarna coklat dengan garis kehitaman yang berbentuk melingkari bagian punggung. Lidahnya berwarna biru. Hewan aktif saat siang hari. Habitatnya ada di hutan dan padang rumput. Nah, habitatnya ada perkembangannya itu ada kadal jenis ini dapat menghasilkan 5 sampai 20 butir telur, terkadang hanya menetas 60 sampai 80%. Nah, dari jumlah telur berkeseluruhan, masa inkubasi telur sekitar 3 sampai 5 bulan. Makanannya ini serangga, gastropoda, buah-buahan dan bunga. Nah, jadi aku di sini sudah di depan kandang labi-labi. Labi-labi adalah reptil dari suku Trionychidae yang dikenal sebagai kura-kura bercangkang lunak atau bulus. Hewan ini memiliki ciri khas cangkang yang lunak dan fleksibel, serta lebih banyak menghabiskan waktu di perairan tawar seperti sungai dan danau. Labi-labi bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, ciri-ciri utamanya cangkang lunak berbeda dengan kura-kura pada umumnya. Labi-labi memiliki cangkang yang tidak keras dan tidak bersisik, melainkan dilapisi kulit tebal dan lentur. Habitatnya umumnya hidup di perairan tawar yang tenang seperti sungai, danau, dan rawa-rawa dengan dasar perairan yang berpasir atau berlumpur. Nah, klasifikasinya termasuk hewan dalam kelas reptila, ordo Testudinata dan suku Trionychidae. Spesiesnya terdapat banyak spesies labi-labi di seluruh dunia, termasuk beberapa jenis yang ditemukan di Indonesia seperti Armida caltilaginea dan Dogonia sublana. Halo teman-teman semuanya, jadi di sini aku lagi di depan tanaman, yaitu salah satu tanaman yang bernama Philodendron erubescens. Nah, yang juga dikenal dengan nama umum Dorsing philodendron.
Nah, ciri-ciri tanaman ini yaitu tanaman ini memiliki daun berbentuk hati yang mengkilap, berwarna hijau tua di permukaan atas dan seringkali berwarna merah anggur atau tembaga di bagian bawah. Habitat dan pertumbuhannya, Philodendron erubescens adalah tanaman tropis yang tumbuh merambat dan menyukai naungan. Di habitat aslinya, tanaman ini memanjat pohon. Perawatannya, tanaman ini mudah dirawat dan cocok sebagai tanaman hias dalam ruangan. Ia menyukai cahaya tidak langsung yang terang dan media tanam yang longgar serta subur. Manfaat dari tanaman ini adalah seperti jenis philodendron ini. Tanaman ini dikenal dapat membantu menyaring udara di dalam ruangan. Sekian, terima kasih. Teman, di sini kita sudah ada di kandang gajah. Gajah adalah hewan mamalia herbivora, yaitu juga disebut dengan pemakan tumbuhan. Untuk wilayah persebarannya ini, mereka ada di Asia Tenggara, Asia Selatan, dan untuk di Indonesia ini kita memiliki gajah dari Pulau Sumatera. Untuk karakteristiknya ini bisa dilihat ya teman-teman, dia memiliki badan yang besar, daun telinga yang lebar, dan juga memiliki belalai yang sangat panjang untuk mengambil makan dan minum. Di sini kita sudah ada di kandang jerapah. Jerapah juga sebagian dari hewan mamalia ya teman-teman. Dan jerapah ini aslinya itu dari Afrika. Meskipun di sini bukan tempat tinggal aslinya, di sini itu jerapah dijadikan sebagai contoh hewan fauna dari sabana Afrika. Untuk karakteristiknya ini, mereka memiliki tubuh yang ramping, tinggi, dan juga memiliki leher yang panjang dan memiliki corak-corak di kulitnya. Teman-teman, kita sudah ada tujuan terakhir, yaitu di kandang komodo. Komodo adalah hewan khas Indonesia yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Untuk persebaran wilayahnya berada di Pulau Komodo, Rinca, dan Flores. Untuk karakteristiknya bisa dilihat sendiri, mereka ini mempunyai kulit yang tebal dan bersisik dan juga memiliki lidah seperti lidah ular, dan mereka ini dapat berlari dengan sangat kencang saat berburu. Halo teman-teman, di sini kita di bagian floranya, yaitu pohon puspa. Untuk jenisnya ini pohon hutan tropis, yaitu tumbuhan yang berkayu keras. Untuk wilayah persebarannya tersebar di luas Asia Selatan dan Tenggara, termasuk di Indonesia, terutama di Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Untuk ciri-cirinya ini, tingginya bisa mencapai 40 meter, batangnya lurus dengan kulit berwarna coklat, dan daunnya ini hijau mengkilap, bentuknya lonjong dan agak tebal. Halo teman-teman, di sini kita sudah berada di tanaman yaitu gelodokan tiang, yaitu jenis tanaman pohon pelindung dan tanaman hias. Wilayah persebarannya ini sekarang banyak tumbuh di berbagai daerah tropis termasuk di Indonesia, yang sering ditanam di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Untuk ciri-cirinya, batangnya lurus, menjulang tinggi seperti tiang, daunnya panjang dan runcing, serta bisa tumbuh hingga 15-12 cm. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan burung tekukur atau burung perkutut. Burung tekukur adalah termasuk dalam keluarga Combidae, burung merpati atau burung dara. Burung ini dikenal dengan suaranya yang lembut, indah, dan birama khas, serta sifatnya yang jinak. Karakteristik utamanya termasuk burung pemakan biji, aktif di siang hari, suka hidup di tempat yang terbuka dan hangat, cenderung setia pada pasangannya. Ciri-ciri dari burung ini adalah ukuran tubuh sekitar 28-32 cm, termasuk sedang. Warna bulu coklat, keabu-abuan, bagian leher belakang memiliki corak seperti sisik, dan paruh hitam dan agak lancip. Ekor panjang, ujung bulu, ekor berwarna putih. Persebarannya ada di Asia, bagian selatan, India, Pakistan, Sri Lanka. Kemudian di Asia Tenggara ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Filipina, Myanmar, Vietnam, serta Kamboja. Hari ini saya akan menjelaskan burung jalak nias. Burung jalak nias adalah salah satu jenis burung pengicau dari keluarga Stumtidae. Burung ini terkenal karena suaranya yang keras dan kemampuan menirukan berbagai suara termasuk suara manusia. Karakteristik dan ciri-cirinya, warna bulu umumnya berwarna hitam, keabu-abuan dengan sedikit warna putih pada ujung sayap dan ekornya, dan paruh dan kaki berwarna kuning.
berdarah, mencolok dan kuat dan mencari makan di tanah. Kemudian matanya dikelilingi oleh kulit tanpa bulu berwarna kuning dan oranye yang menjadi ciri khasnya. Ukuran tubuh sekitar 25 cm dengan bentuk tubuh tegap dan ekor agak panjang. Persebaran dan habitatnya, burung jalak Nias berasal dari Pulau Nias di bagian barat Sumatera. Sekarang sudah banyak ditemukan di berbagai daerah Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan Lombok. Bahkan karena kemampuannya beradaptasi, burung ini juga tersebar ke berbagai wilayah di Asia Selatan, Asia Tenggara seperti India, Malaysia, dan Thailand. Kadal adalah reptil berdarah dingin yang termasuk dalam Omdosphaermata atau satu kelompok dengan ular. Kadal dikenal dengan tubuhnya yang lentur, bersisik, dan kemampuannya beradaptasi di berbagai lingkungan. Karakteristik utama termasuk hewan melata atau reptil berdarah dingin. Suhu tubuh mengikuti suhu lingkungan. Umumnya bergerak cepat dan pandai memanjat. Dapat memutuskan ekornya atau autotomi untuk melabui pemangsa. Ekor ini bisa tumbuh kembali, bernapas dengan paru-paru, dan berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Ciri-ciri kadal: tubuh panjang ramping, ditutupi sidik keras, kepala runcing dengan mata kecil dan lidah panjang bercabang, kaki 4 dengan cakar kecil untuk memanjat. Kemudian persebaran kadal. Kadal memiliki persebaran yang sangat luas di dunia, kecuali di daerah kutub yang sangat dingin. Lidah buaya atau aloe vera. Lidah buaya adalah tumbuhan sukulen menyimpan air di daunnya yang berasal dari daerah beriklim kering. Tumbuhan ini sudah lama dikenal sebagai tanaman obat dan bahan kecantikan karena gel yang terdapat di dalam daunnya memiliki banyak manfaat. Karakteristik lidah buaya dapat tumbuh di daerah panas dan kering, tahan terhadap kekeringan karena mampu menyimpan air di daunnya, tidak memerlukan banyak air untuk hidup, mudah diperbanyak dengan anakan tunas dari pangkal batang. Kemudian ada ciri-ciri utamanya. Jenis tumbuhan sukulen menyimpan air, batang pendek, sering tidak terlihat karena tertutup daun. Kemudian daun yang tebal, berdaging, ujung runcing, dan tepinya bergerigi halus. Kemudian warna daun hijau muda hingga hijau tua, kadang memiliki bintik putih. Kemudian persebaran lidah buaya asal Afrika bagian utara dan Jazirah Arab. Persebaran kami alami sekarang telah menyebar ke berbagai daerah tropis dan subtropis di seluruh dunia. Di Indonesia banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Di air atau talas air adalah tumbuhan yang hidup di tempat basah atau perairan dangkal seperti parit, kolam, dan sungai. Tumbuhan ini termasuk dalam keluarga Araceae yang juga mencakup talas, radias, dan tanaman hias seperti autorium. Karakteristik dan ciri-cirinya: berbentuk hati atau lonjong, lebar dengan ujung memancing, dan permukaan daun licin dan mengkilap berwarna hijau segar. Tumbuh dari tangkai panjang yang keluar dari batang bawah tanah atau umbi. Persebarannya tersebar di luas Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Hidup alami di tropis yang lembab, terutama di pinggir sungai, sawah, kolam ikan, atau kolam air. Semuanya, perkenalkan nama saya Dexter Ramadan. Sekarang saya ada di kandang burung merah albino. Burung merah albino ini berjenis Pavo cristiatus. Deskripsinya, bulu-bulunya berwarna biru gelap mengkilap. Burung jantan dewasanya berukuran sangat besar, sedangkan burung betina lebih kecil dari burung jantan. Panjangnya mencapai hingga 230 cm dengan penutup ekor sangat panjang. Di atas kepala terdapat jambul tegak. Lalu habitatnya terbuka di daerah perairan. Lalu perkembangannya pada saat musim kawin, merah jantan akan membuka ekornya dan menari-nari di hadapan betina. Merah betina dapat bertelur hingga 4-9 butir dengan masa inkubasi
sekitar 28 hingga 30 hari. Makanannya biji-bijian, pucuk rumput, pucuk daun, serangga, hewan kecil, laba-laba, dan cacing. Lalu di penyebarannya itu terdapat di India, Pakistan, Sri Lanka, Napoli. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya sekarang berada di kandang kanguru. Kanguru ini berjenis Tyloge bruni. Ciri-ciri dari kanguru ini: panjang tubuhnya sekitar 50 cm, berat sekitar 4 kg, berwarna kehitaman, hewan berkantung atau marsupai, berkantung di bawah perut sang induk, berfungsi untuk melindungi dan menyusui bayi-bayi. Bagian ekor digunakan untuk keseimbangan, baik pada saat berlari maupun berdiri maupun saat berlari. Habitat dari kanguru ini padang rumput, dataran rendah, dan semak. Makanan dari kanguru ini adalah rumput dan pucuk daun. Cara berkembangbiaknya kanguru adalah berkembang biak biasanya pada bulan Januari dan Februari. Masa kebuntingan dengan 28 hari setelah lahir anakan akan berada di dalam kantung induknya hingga umur 9 bulan. Lalu penyebarannya terdapat di Pulau Waru dan Koi dan Papua Nugini. Halo semuanya, saya sekarang berada di kandang kapibara. Kapibara merupakan jenis hewan pengerat terbesar yang masih ada di dunia. Seperti hewan pengerat lainnya, kapibara mempunyai 2 buah gigi seri yang terus tumbuh selama hidupnya, dan mereka harus menggerogoti dan mengunyahnya untuk memakai giginya. Kapibara jantan mempunyai berat 35-65 kg dan kapibara betina beratnya 36-66 kg. Penyebaran kapibara merupakan hewan asli daerah tropis dan lembab di Amerika Selatan. Hewan mamalia ini dapat hidup 8-10 tahun di alam liar, tapi di kebun binatang mereka dapat hidup sampai 12 tahun. Kapibara yang merupakan herbivora sering merumput pada sore hari dan pada saat menjelang malam, namun mereka akan sangat aktif selama musim hujan. Reproduksi kapibara dapat berproduksi sepanjang tahun. Mereka kawin di dalam air dan periode kehamilan kapibara betina berlangsung selama 130 hari. Kapibara betina akan mempunyai 2-8 bayi kapibara pada setiap periode. Biasanya yang betina mempunyai 4 bayi kapibara di dalam sarangnya. Bayi kapibara yang baru lahir mempunyai berat sekitar 1-1,5 kg. Sekian dari saya, terima kasih. Sekarang aku berada di kandang burung unta, dan kandang burung unta ini berjenis Thurio camelus. Ciri-ciri dari burung unta ini: burung terbesar dengan ketinggian hingga 2,5 meter dan berat 140 kg. Burung ini tidak dapat terbang, memiliki leher dan kaki panjang, berlari dengan kecepatan lebih dari 70 km. Sayap mencapai rentang sekitar 2 meter, paruhnya datar dan lebar, dengan ujungnya yang membulat. Habitatnya terdapat di savana dan gurun. Perkembangbiakannya di musim kawin dimulai pada bulan Maret atau April dan berakhir September. Masa inkubasi dari 35 sampai 45 hari. Makanannya biji-bijian, semak, rumput, dan buah. Lalu di penyebarannya ini terdapat di Afrika Timur dan Afrika Tengah. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Adli Pasar Ramadan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang flora kuping gajah. Kuping gajah ini jenisnya Anthurium classonium. Karakteristiknya daun gajah ini daunnya besar berbentuk hati seperti kuping gajah. Warnanya hijau dengan urat putih tegas. Permukaan daun halus dan mengkilap. Batang pendek, akar serabut laut. Persebaran wilayahnya yaitu tumbuh di daerah tropis lembab, terutama di Amerika Tengah dan Selatan, serta dibudidayakan di Indonesia, Filipina, dan Thailand. Sekian dari saya, terima kasih. Ragunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang harimau Sumatera, yang dimana berjenis karnivora, dan jenis itu ada Panthera tigris sumatrae. Dan harimau Sumatera ini adalah subspesies harimau terkecil. Harimau Sumatera mempunyai warna paling gelap di antara semua subspesies harimau lainnya.
Harimau Sumatera ini memiliki panjang sekitar 250 cm, berat sekitar 110 kg, dan tinggi badan mencapai 60 cm. Itu untuk harimau yang jantan. Kemudian adanya habitat harimau Sumatera ini terletak di hutan dataran rendah dan hutan pegunungan, dan juga perkembangbiakan harimau Sumatera ini dapat berkembang biak kapan saja. Masa kehamilan adalah sekitar 103 hari, biasanya 3 ekor anaknya harimau sekaligus. Jadi harimau Sumatera ini bisa melahirkan sebanyak 2 atau 3 ekor anak harimau sekaligus. Dan juga untuk makanannya sendiri adalah mamalia kecil dan unggas dan ikan. Untuk persebarannya berada di hutan dataran rendah dan hutan pegunungan. Halo semuanya, sekarang aku berada di daerah Lutung Perak, yang di mana di belakang saya ada hewannya, itu lutung perak. Dan lutung perak ini adalah hewan jenis mamalia, dan jenis hewannya adalah Thrasipithecus critatus, dan panjang tubuh sekitar 58 cm, ekor yang panjang berukuran sekitar 75 cm, dan rambut tubuh berwarna hitam dengan ujung warna putih atau kelabu. Mukanya berwarna hitam tanpa lingkaran putih, dan di sekitar matanya dan rambut di atas kepalanya meruncing dan dengan puncak di tengahnya. Dan juga untuk habitat lutung perak ini berada di hutan hujan tropis, hutan bakau, dan hutan sekitar pantai. Dan untuk perkembangbiakannya berada masa kebuntingan sekitar 181 sampai 200 hari. Anak disusui sampai 12 bulan. Dan juga untuk makanan lutung perak ini adalah daun muda, buah-buahan, dan bunga. Untuk wilayah persebaran hewan lutung perak ini berada di Melayu, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Dan untuk hewan lutung perak ini termasuk hewan yang bahaya dan dilindungi. Berikut hewannya. Dan sekian dari presentasi saya. Untuk kurang lebih mohon maaf. Halo semuanya, saya Ezra from Sumatera berada di Rusa Tutul. Sekarang Rusa Tutul memiliki jenis, yaitu jenis aksis. Rusa Tutul ini ada rusa jantan yang memiliki berat 50 sampai 80 kg. Tinggi badannya mencapai 60 sampai 100 cm. Dengan panjang tubuhnya hingga 90 sampai 130 cm. Dan rusa ini memiliki ekor yang pendek, yaitu sekitar 18 hingga 25 cm. Pada tubuhnya terdapat rambut-rambut tipis dengan warna tubuh coklat kemerahan dan totol-totol putih pada tubuhnya. Rusa jantan memiliki rangga yang digunakan untuk menunjukkan kekuatan dan dominasinya saat musim kawin. Untuk habitat rusa tutul ini berada di padang rumput terbuka, dataran rendah, dan hutan gugur. Perkembangbiakan rusa tutul ini terjadi pada bulan Desember hingga Februari. Masa kebuntingan 7,5 hingga 8 bulan. Jumlah bayi yang dilahirkan 1 ekor dengan berat 3 kg. Kematangan seksual rusa betina setelah berumur 1,5 hingga 2 tahun, sedangkan rusa jantan setelah berusia 3 tahun. Untuk makanan rusa tutul ini ialah rumput, daun, buah, umbi, dan kulit kayu. Dan persebaran dari rusa tutul tersebut ialah berada di India, Nepal, dan Bhutan. Sekian dan terima kasih. Saya Ezra from Sumatera. Sekarang saya berada di kandang iguana hijau. Berikut iguana hijau yang berada di belakang saya. Oke, untuk jenis iguana ini adanya iguana. Itu adalah jenis dari iguana. Terus memiliki panjang sekitar 30 sampai 42 cm. Untuk habitat dari iguana sendiri berada di hutan tropis, dan perkembangbiakan hewan ini mencapai kematangan seksual setelah berumur sekitar 7 bulan. Betina mampu menghasilkan 10 hingga 30 butir telur. Masa inkubasi kira-kira selama 240 hari. Untuk makanan iguana ini adalah buah-buahan dan sayuran.
Dan untuk wilayah penyebaran dari iguana hijau ini berada di wilayah Brazil, Amerika Selatan, dan Amerika Tengah. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, saya Ezra Ramos bin Srait. Sekarang saya berada di bunga kantil. Berikut bunga kantil. Dan bunga kantil ini memiliki nama lain, Magnolia Champaka, dan juga memiliki jenis yaitu Magnolia Seae. Dan untuk bunga kantil ini atau Magnolia Champaka, untuk Magnolia Champaka ini berasal dari Asia Selatan dan Asia Tenggara, lebih tepatnya India, Myanmar, Thailand, Indonesia, dan Filipina. Dan untuk di Indonesia memiliki banyak tumbuh di Jawa, Sumatera, dan Bali. Untuk habitat alami di daerah tropis dengan curah hujan tinggi, biasanya tumbuh di dataran rendah sampai ketinggian 1000 meter dpl, dan juga suka tempat yang lembab namun tidak tergenang air. Untuk ciri-ciri bunga kantil tersebut memiliki batang, daun, dan bunga, serta bunga kantil ini tegak, bisa mencapai tinggi 15 hingga 30 meter. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bahli Adiada Putra. Kita bahasin video ekologi. Kita pertama mulai dari bidang bubuana, kutukan dari batangnya dari warna hitam, kulitnya warna oranye. Kita bahasin makanan. Pertama katik, terus dolan, kutuk, tidak lihat bulungan nih. So, udah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahli Adiada Putra. Pertama, tato burung hai dari bedang. Kedua, bahan makanan. Pertama, kutuk, katik, tabuhan makanan, tidak bubuhan. Ini bubuhan warna hitam, ini juga warna merah. Tidak bahasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubuhannya tahi cabai. Pertama, cabai matutin nanam. Kedua, air tidak jamin sampai 2 hari tidak takut airnya tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.